Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk kita bersama-sama duduk di sebuah majelis yang insyaallah kita akan membahas ilmu yang termasuk ilmu yang paling penting kita pelajari, yaitu ilmu akidah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan semoga selawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia mengikuti jalannya hingga hari akhir. Baik, ikhwani wa akhwati rahimakumullah jami'an. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas dua ayat ya di surat Al-An'am ya, ayat 151 ya, yang berisi tentang 10 wasiat ya, yang di ayat yang pertama ayat 151 disebutkan ada 5 wasiat ya. Ada yang masih ingat? Qala Allah Ta'ala, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ya. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Ya. Yang pertama apa? Alla tusyriku bihi syai'a. Ini wasiat yang pertama. Jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana ya, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua ya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Kemudian wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Karena apa? Karena miskin ya. Dan juga di ayat yang lain disebutkan karena takut miskin. Jadi dalam dua keadaan ya, dalam keadaan orang tua itu kondisinya miskin, atau orang tua itu kaya namun khawatir jika membesarkan anak-anaknya khawatir akan menjadi miskin ya. Benar wasiat yang berikutnya ya, wasiat yang ketiga apa? Wala taqrabu al-fawahish. Ya. Ma dhahara minha wa ma baton. Janganlah mendekati perbuatan keji. Ya. Baik itu yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Dan yang kelima,
wala taqtulun nafsa allati haramallahu illa bil haqq. Ya, jadi janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan cara yang benar. Ya, kita sudah bahas kemarin ya bagaimana cara yang benar tersebut. Kemudian ya, kita bacakan sebuah hadis. Nabi SAW bersabda, la yahilu damu mur'in muslimin illa bi ihda salas. Ya. La yahillu, tidak halal darah seorang muslim, damu mur'in muslimin, ya, darah seorang muslim, illa bi ihda salas, kecuali karena salah satu dari 3 sebab. Yaitu apa? An-nafsu bin nafs, ya, jiwa dengan jiwa, wasaibu zani, dan orang yang telah menikah yang berzina. Kemudian watariku lidini al-mufariqu lil jamaah, ya, orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin. Baik, jadi pada dasarnya darah seorang muslim itu haram. Ya, kita tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Namun ada beberapa sebab, ya, disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan darah seorang muslim bisa ditumpahkan. Ya. Yaitu yang pertama an-nafsu bin nafs, nyawa dibalas nyawa. Itu hukum qisas. Ya. Apabila ada seseorang yang membunuh orang lain, ya, seorang muslim membunuh muslim yang lain, maka hukumannya adalah qisas. Ya, dia dibunuh. Kecuali apakah mutlak harus dibunuh? Tidak. Ya, kecuali kalau pihak keluarga, ya, korban ini atau yang dibunuh ini memaafkan. Ya. Kemudian pelakunya, pembunuh ini, dia harus membayar diat, ya, membayar diat. Jadi tidak mutlak harus dibunuh kalau keluarganya memaafkan. Tapi kalau keluarganya meminta pelakunya ini dihukum, ya, keluarga korban meminta pelakunya ini dihukum, maka dia harus dihukum. Ya, nyawa dibalas dengan nyawa, dihukum mati. Kemudian wasaibu az-zani, ya, sebab berikutnya yang membuat darah seorang muslim itu halal, ya, itu orang yang pernah menikah yang berzina. As-sayyib ini sering diartikan, ya, janda atau duda, ya. Namun di sini kurang tepat, ya. Jadi bukan hanya janda atau duda saja. Bukan berarti, ya, ketika seorang janda atau duda berzina, ya, kemudian hanya mereka yang dihukum mati, ya. Tapi as-sayyib di sini mengandung pengertian orang yang pernah menikah, baik itu yang sudah tidak mempunyai pasangan, ya, sudah tidak mempunyai suami atau istri, ataupun yang masih mempunyai suami atau istri, ya. Baik, hukumannya apa? Hukuman rajam, ya, dilempari batu hingga meninggal. Adapun maka di sini dalam istilah fikih, ya, as-sayyib, ada istilah lain yaitu muhson, ya, muhson, orang yang sudah menikah. Dan antara muhson
yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu hukumannya beda. Ya, kalau orang yang sudah menikah berzina, maka dia dihukum mati, hukum rajam. Ya, tapi orang yang belum menikah kemudian berzina, maka hukumannya adalah 100 kali cambukan dan diasingkan, ya, selama 1 tahun. Jadi ada perbedaan hukuman antara al-muhsan, orang yang sudah pernah menikah, dengan yang belum pernah menikah. Maka disebutkan di sini as-sayyibu az-zani, ya, bukan az-zani secara umum, tidak mengatakan orang yang berzina, tapi lebih khusus as-sayyibu az-zani. Baik. Kemudian apakah, ya, namun terkait ini as-sayyibu az-zani, orang yang sudah menikah kemudian berzina, ya, ini kasusnya jarang terjadi orang yang dilaporkan, ya. Kalau kita lihat sejarah, ya, orang yang mendapatkan hukuman rajam itu mereka apa? Mereka yang melaporkan diri sendiri, ya. Karena dalam hal ini tidak boleh kita bermudah-mudahan untuk menuduh seseorang itu berzina. Ya, ada syarat-syarat yang sangat ketat sekali. Ya, harus orang yang menuduh seseorang berzina harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, laki-laki, 4 orang saksi. Dan para saksi itu ada di waktu dan di tempat yang sama dan melihat dengan jelas. Ya. Ini, jadi tidak sembarangan ada orang menuduh, oh si fulan berzina, dia harus dirajam. Nggak bisa seperti itu. Buktinya mana? Maka dari itu, untuk melindungi, ya, darah seorang muslim, ya, melindungi seseorang agar tidak mudah untuk menuduh zina kepada orang lain, maka bagi penuduh juga ada hukumannya, ya, yang disebut al-qadhaf, ya, menuduh zina orang lain, ya. Misalkan seorang wanita dituduh, wanita baik-baik dituduh berzina, ya, itu namanya qadhaf. Maka kalau penuduh ini tidak bisa membuktikan, dia akan mendapat hukuman, ya, dihukum dengan 80 kali cambukan, ya. Karena tidak, kalau kita terkadang, ya, kita lihat di fenomena kita di masyarakat, ada orang dengan mudahnya, walaupun di medsos, ya, mengatakan si fulan berzina dan seterusnya, ya. Ini seolah-olah sudah menjadi bahan, ya, sudah menjadi hal yang umum, ya. Padahal ini sangat berbahaya, ya. Mengatakan seseorang telah berzina, ya, karena dia harus mendatangkan 4 orang saksi dan melihat dengan jelas, ya, sebagaimana kata Nabi apa? Ya, apakah engkau ketika seseorang datang melapor kepada Nabi, ya, fima ma'na, apakah seperti ember yang masuk ke sumur? Jadi benar-benar ini jelas 4 orang ini melihat perbuatan zina itu, ya, di waktu dan tempat yang sama. Dan syaratnya pun, ya, bukan sekedar 4 orang. Kalau ada orang salah satunya belum balik juga tidak diterima, ya. Baik. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya, yang memisahkan diri dari jamaah. Baik. Kita lanjutkan yang tadi. Jika seorang yang berzina itu seorang muhson, seorang saib, apakah lantas harus dihukum mati? Ya, ini tentu berhubungan dengan apa? Pemerintah, ya. Yang berhak adalah penguasa, ya. Pemerintah dalam hal ini
Tidak boleh seseorang sembarangan, ya, melihat kamu telah berzina, ya, kamu harus dirajam. Tidak boleh, ya. Yang melakukan, yang mengeksekusi itu bukan individu, tapi pemerintah. Dan itu pun setelah jelas, ya, ada saksi-saksi. Kalaupun tidak dengan saksi-saksi, ya, tidak ada yang melaporkan, tapi dia, ya, orang yang berzina ini yang melaporkan sendiri, ya, yang melaporkan sendiri. Ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, ya. Seorang sahabat datang menghadap Rasulullah, dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya telah berzina." Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan apa? Barangkali kamu cuma menyentuhnya, ya. Kemudian dia berkata lagi, "Wahai Rasulullah, aku telah berzina. Ya, aku ingin membersihkan diriku." Maksudnya dia ingin mendapatkan hukuman rajam. Ya. Dia sadar, dia sudah menyadari kesalahannya, dia telah berzina, dia ingin mensucikan dirinya untuk mendapatkan hukuman rajam. Ya, tapi Rasulullah seakan apa? Menolak pengakuannya. Sampai 4 kali dia mengatakan itu. Sampai 4 kali. Ya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan, ya, kembalilah, beristighfarlah dan bertaubatlah. Ya. Nah, kemudian Rasulullah mengatakan, apakah orang ini sadar? Apakah orang ini berakal? Ya. Setelah jelas, ya, dia orang sadar, berakal, kemudian barulah Rasulullah menjatuhkan hukuman rajam bagi orang tersebut. Tapi kita lihat dia di sini, ya, Rasulullah tidak langsung mengeksekusi, ya, tapi Rasulullah memberikan kesempatan, ya. Ketika Rasulullah berpaling, ya, pertama, kedua, sampai keempat, sebenarnya Rasulullah itu memberikan kesempatan dia untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat, ya, untuk menyesali perbuatannya, kemudian bertobat, ya. Jadi tidak langsung serta-merta untuk dihukum rajam seperti itu, ya. Dan ini disebutkan banyak hadis yang menyebutkan tentang hal ini, ya. Ada lagi kisah seorang sahabat, ya, sahabiah, sahabat wanita, ya, yang datang kepada Rasulullah mengaku telah berzina dalam kondisi hamil, ya. Kemudian Rasulullah mengatakan untuk menunggu dulu sampai lahir bayinya, ya. Jadi tidak serta-merta langsung dihukum rajam saat itu juga. Kemudian yang ketiga, sebab yang ketiga, at-tariq lidini, ya, orang yang meninggalkan agamanya, yaitu murtad. Orang yang meninggalkan agamanya, al-mufariq lil jamaah, yang meninggalkan, yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, ya. Jadi orang yang meninggalkan agama, yaitu orang yang murtad. Kemudian al-mufariq lil jamaah, yaitu orang yang memisahkan diri dari jamaah. Ini maknanya sama, ya, memisahkan diri jamaah kaum muslimin. Maksudnya dia sudah keluar dari agama Islam, ya, sudah bukan muslim lagi, ya. Karena apa? Karena ada yang mengatakan al-mufariq lil jamaah, yang memisahkan diri dari jamaah, itu terkandung beberapa makna, ya. Ada yang mengatakan orang yang memisahkan diri dari jamaah, ya, itu berarti ada dua kemungkinan. Dia tidak mengikuti, ya, para salafus soleh, ya, para sahabat, ya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, dan seterusnya, sehingga dia berbuat sesuatu yang mengeluarkan dia dari agama, atau dia tidak mengikuti para salafus soleh tapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama, ya. Atau dalam kaitannya dengan penguasa, dia tidak menaati penguasa, ya. Kenapa? Orang yang tidak menaati penguasa ini akan hukumannya beda, ya.
dia akan diperangi dulu. Diperangi, tidak langsung dibunuh. Diperangi dengan dibunuh itu beda ya. Jadi diperangi itu diajak dulu untuk kembali lagi taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, barulah ketika tidak mau maka dibunuh. Ya, itu kemungkinannya. Tapi yang dimaksud di sini adalah murtad, ya, keluar dari agama. Kemudian jamaah rahimakumullah jami'an, itu tadi ya 3 hal yang menghalalkan darah seorang muslim. Kemudian wa qauluhu wassakum dzalikum wassakum bih. Ya, jadi yang telah disebutkan tadi itu adalah al-wasiyah bi syai' yal ahdu bihi ala wajhil ihtimam, ya. Jadi demikianlah dia Allah memerintahkan kepada kalian, yaitu perkara-perkara yang tadi telah disebutkan. Ada 5 wasiat di ayat yang pertama ya, di ayat 151 itu ada 5 wasiat. Ya. Wasiat itu adalah apa? Sesuatu yang diperintahkan, ya, agar diperhatikan. Ya. Jadi sesuatu yang diwasiatkan itu pasti hal yang penting, bukan hal yang remeh, ya. Tapi hal yang penting yang harus diperhatikan, harus dilaksanakan. Ya. Kemudian la'alakum ta'qilun. Ya, agar kalian apa? Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Famanahu tafhamun. Wa fi hadha dalil ala anna hadhihi al-umur idza iltazama biha al-insan fa huwa aqil rasyid. Ya. Jadi tujuannya apa? Ya, disebutkan wasiat tadi agar kita memahami, agar kita mengerti, ya, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah perintahkan. Kita mengerti perilaku yang baik, ya, perilaku yang tidak baik, ya, bagi seorang muslim. Nah, jadi di ayat ini terkandung 5 hal yang tadi disebutkan. Yang pertama tauhidullah, ya, la tusyriku bihi syai'a. Janganlah kamu berbuat syirik. Ini tentang tauhid kepada Allah. As-saniyah al-ihsan bil walidain, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Alla naqtula auladana, ya, larangan agar kita tidak membunuh anak-anak kita. Alla naqraba al-fawais, ya, kemudian tidak boleh mendekati al-fawais, perbuatan-perbuatan keji. Alla naqtulan nafsa allati haramallahu illa bil haqq, ya, tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, ya, dengan cara yang benar. Itu 3 tadi, karena 3 sebab tadi, ya, yaitu qisas, kemudian orang yang berzina, ya, yang telah menikah, dan orang yang murtad. Adapun orang yang murtad ini apakah langsung dihukum mati? Ya, kata para ulama tidak, ya. Yustadabu salah satu ayam. Ya. Jadi diminta bertaubat, dikasih waktu 3 hari. Ya. Dikasih waktu 3 hari. Wa illa duribat unuquh. Dan jika tidak mau bertobat orang yang murtad tadi, maka dipenggal lehernya. Ya. Jadi setelah dikasih waktu 3 hari, ya, selama itu dinasihati, disuruh bertobat, ya, tetap tidak mau, barulah dihukum mati. Kemudian lanjutannya, wa qaluhu ta'ala wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Ya. Jadi artinya apa? Dan janganlah kalian mendekati harta anak yatim illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik, ya, yang lebih bermanfaat. Hadha himayatun li amwalil yatama alla naqrabaha illa bil khoslatil lati hiya ahsan.
Nah, di sini disebutkan wala taqrabu. Janganlah mendekati harta anak yatim. Ya. Janganlah mendekati. Kenapa tidak disebutkan janganlah menggunakan, janganlah memakai, ya, tapi janganlah mendekati. Ya, kalau dikatakan janganlah menggunakan harta anak yatim, janganlah memanfaatkan harta anak yatim, bisa jadi ya dia akan beralasan nanti. Ya, saya kan cuma ngambil sedikit. Saya kan cuma berhutang. Nanti saya kembalikan. Ya. Tapi Allah datangkan ya kalimat janganlah mendekati. Ya, ini berarti perkara yang besar. Ya, ini lebih besar pelarangannya, menunjukkan kita harus berhati-hati terhadap harta anak yatim. Ya. Misalkan ada seorang yatim diasuh oleh walinya. Ya. Maka si wali ini harus berhati-hati, jangan sampai menggunakan harta anak yatim ini. Ya. Jadi tidak semua yatim itu miskin ya. Kadang-kadang ada yang yatim itu kaya raya. Ya. Dan seperti yang kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, al-yatim itu adalah mereka yang belum mencapai usia balik. Ya. Makanya disebut anak yatim. Baik itu yatimul ab atau yatimul ya, yatim ayahnya meninggal, atau yatimul piatu yang meninggal ibunya, atau dua-duanya. Jadi istilah bahasa Arabnya yatimul ab, ya, kalau ayahnya meninggal, dan yatimul kalau ibunya meninggal. Nah, ini wala taqrabu, janganlah mendekati. Ya, jadi bagi seorang wali, mungkin ada seorang yatim yang diasuh oleh wali, bisa jadi kerabatnya, pamannya, ya, bibinya, ya, dan sebagainya. Tidak boleh memanfaatkan atau mengambil harta anak yatim tersebut. Ya, jangan mentang-mentang masih kecil ini, saya pakai aja. Ya. Mungkin barangkali ada anak yatim mendapatkan warisan 1 miliar. Wah, saya ambil 1 juta saja. Saya ambil sedikit aja, ya, untuk dia manfaatkan sendiri. Ini nggak boleh. Ya, mendekati saja tidak boleh. Kemudian, fala naqrabaha bi ayyi tasarruf illa bima nara annahu ahsan. Nah, setelah disebutkan larangan mendekati saja tidak boleh, ya. Jadi harus benar-benar dipisah harta anak yatim ini. Ya. Jangan sampai kita mengambil dengan cara yang tidak benar, tidak diperbolehkan. Ya, setelah disebutkan pelarangan itu, ya, maka Allah sebutkan apa? Illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Ya. Illa bima nara annahu ahsan, kecuali dengan cara yang kita lihat itu baik. Apa itu? Faida laha lil wali tasarrufan ahaduhuma aksar ribhan. Ya. Jadi jika seorang wali ini yang merawat, mengasuh anak yatim ini, melihat, ya, ada kebaikan ketika dia mengelola harta anak yatim itu, maka itu lebih baik, yang mendatangkan manfaat, ya, yang mendatangkan manfaat. Ya. Maka boleh untuk mengelolanya, ya, untuk menumbuhkan harta anak yatim ini. Ya, misalkan digunakan, ya, untuk usaha. Tapi keuntungannya, ya, tentunya untuk si anak ini, ya, untuk anak yatim ini. Ya. Fal wajibu alaihi an yakhudha bima huwa aksar ribhan li'annahu ahsan. Ya. Jadi ini yang dimaksud dengan cara yang baik, ya. Kalau dia melihat ada kebaikan, ya, jika dia memanfaatkan, dia mengelola harta itu, ya, untuk yang menghasilkan riba, keuntungan, ya, maka lebih baik dia lakukan. Tapi kalau dia lihat, kalau saya gunakan untuk usaha, misalkan
tidak menguntungkan, maka jangan. Ya, jangan sekali-kali ya untuk mencobanya. Wal hasan huna yasmal al-husnu ad-dunyawi wal husnu ad-dini. Fa idza lahat tasarrufan ahaduhuma aksar ribhan wa fihi riba wal akhar aqall ribhan wa huwa aslam min riba. Jadi kalau dia misalkan ingin mengembangkan harta itu, harta anak yatim ini, ya, kemudian melakukan suatu usaha dan itu untungnya besar, tapi ada ribanya di situ, ada ribanya, ya. Kemudian usaha yang lain tidak ada ribanya, tapi untungnya sedikit, maka yang wajib dilakukan adalah mengambil yang untungnya sedikit, namun tidak ada ribanya. Ya, jangan sampai ya walaupun untungnya besar, tapi ada hal-hal yang diharamkan di situ. Li'anal husna syar'i muqaddam ala al-husni ad-dunyawi al-madi, ya, karena kebaikan dalam syariat, secara syariat itu lebih diutamakan, ya, dikedepankan daripada kebaikan duniawi. Ya, walaupun satu usaha ini akan mendatangkan keuntungan yang besar, mendatangkan harta yang besar bagi anak yatim ini, tapi mengandung unsur keharaman, mengandung riba, maka tinggalkan, ya. Tapi walaupun ada usaha satunya lagi, untungnya sedikit, ya, tapi tidak ada unsur keharaman di situ, ya, maka itu lebih baik. Kemudian hatta ia belugha asyuddah, ya, hatta ia belugha asyuddah, sampai dia mencapai usia dewasa, sampai mencapai usia dewasa. Huda harf ghayah fama ba'daha mukhalif lima qablaha, ya. Contoh, ya, misalkan seorang wali ingin mengelola harta anak yatim ini, ya, jika seandainya anak yatim ini mendapatkan atau punya warisan, ada rumah 3, maka dia bisa wali yatim ini bisa mengelolanya, ya, bisa dikontrakkan sehingga mendatangkan untung, ya, dan hartanya tidak berkurang, tapi keuntungan ini nanti untuk anak yatim tersebut, ya, bukan untuk keuntungan sendiri. Nah, apakah boleh wali yatim ini, orang yang mengasuh atau merawat anak yatim ini, mengambil sedikit saja, ya? Apakah boleh? Misalkan apalagi dalam kondisi miskin, ya, dalam kondisi dia miskin, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Apabila pengasuh ini, wali yatim ini, ghaniyan, kaya, dia orang mampu, kaya, maka falyasta'fif, hendaknya dia menahan diri, jangan mengambil harta anak yatim tersebut, ya. Kenapa? Dia sudah kaya, kenapa harus mengambil harta anak yatim tersebut, ya. Ini hati-hati, ya, apalagi yang sudah mampu. Wa makana fakiron, ya. Kemudian Allah berkata, wa makana fakiron, apabila miskin, ya, falyakul bil ma'ruf, maka makanlah dengan cara yang baik, ya. Maksudnya boleh mengambil dengan cara yang baik. Apa maksudnya dengan cara yang baik? Ya, ada yang mengatakan dengan cara yang baik boleh mengambil sesuai kebutuhannya, ya, sesuai kebutuhannya. Namun, misalkan wali ini miskin, ya, orang miskin, ya, tidak penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan, maka boleh mencukupi, ya, boleh mengambil dari harta itu
untuk mencukupi kebutuhan pokoknya. Ya, dia butuh makan, dia butuh membeli pakaian, ya dia misalkan tidak punya rumah, dia butuh kontrak rumah, ya butuh uang. Maka saat itu dia boleh menggunakan harta si anak yatim ini. Namun itu dianggap sebagai hutang yang nantinya harus dibayarkan ketika sudah lapang, ya, ketika wali ini dalam kondisi lapang nanti dibayarkan. Ya. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan ya, boleh mengambil ya dengan cara yang baik. Bil ma'ruf ini adalah dia boleh mengambil sesuai kebutuhannya. Ya, sesuai kebutuhannya. Ya, bukan berarti saya butuh motor, saya beli motor dengan harta ini, enggak. Ya, maksudnya kebutuhan pokoknya. Ya. Jangan sampai nanti dibelikan perhiasan, dibelikan hal-hal yang bukan pokok. Ya. Ini pendapat kedua, ya boleh mengambilnya tanpa harus mengganti. Jadi dianggap tidak hutang, tapi sebagai jasa saja. Ya, sebagai jasa karena telah mengasuh, telah merawat si anak yatim tersebut. Ya. Dan ada beberapa pendapat yang lainnya. Namun yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, ya, bahwa tetap kembali ke hukum asal, ya, untuk tidak mengambil harta anak yatim walaupun dalam keadaan miskin. Tapi dalam kondisi dia sedang butuh, boleh, asalkan nanti akan dikembalikan kembali harta tersebut. Begitu. Ya. Idza balagha asyuddah fa innana nadfa'uhu ilaihi ba'da an nakhtabirhu. Ya. Kemudian harta tersebut itu dikembalikan kepada si anak ketika sudah mencapai asyuddah. Ya. Sudah dewasa. Sudah mencapai kedewasaan. Ya. Fa innana nadfa'uhu ilaihi ba'da an nakhtabirhu. Kemudian dikembalikan kembali kepada si anak ini, ya. Tapi sebelumnya diuji. Ya, ketika dia sudah balik, sudah dewasa, ya biasa kedewasaan itu bersama dengan buluh, ya, al-balik. Jadi, namun ini terkadang berbeda ya kasusnya. Nanti kita jelaskan. Intinya ketika dia sudah, anak itu sudah balik, sudah dewasa, kita berikan kembali harta tersebut. Kita sampaikan ya dengan jelas. Ini harta orang tua kamu dulu. Ini, ya. Kita sebutkan. Jangan sampai ada yang kita sembunyikan. Harus disebutkan, harus dijelaskan semuanya. Ya. Baik itu yang berupa misalkan sertifikat, ya, tanah dan sebagainya. Ini harus semuanya diberikan kepada si anak itu. Tapi, ya, ba'da an nakhtabirahu, setelah kita menguji anak tersebut. Maksudnya bagaimana? Ya, jadi kita uji apakah anak tersebut bisa mengelola hartanya atau tidak. Ya. Jangan sampai harta anak ini mendapatkan warisan 1 miliar. Ya. Kemudian kita kasih semuanya 1 hari habis. Ya. Jangan sampai seperti itu. Makanya harus diuji dulu. Ya, bisa misalkan diberikan 10 juta. Ya, si anak diberikan 10 juta untuk mengatur ya pengeluarannya selama 1 bulan. Ya. Kalau si anak ini dikasih 10 juta, kemudian tiba-tiba ya dibelikan apa itu? Top up game ya misalkan, atau mungkin lihat di internet dia suka ikan cupang, ada cupang harganya 10 juta, dia beli, langsung habis 1 hari. Ya tentu ini dia berarti belum bisa mengelola hartanya, ya. Belum boleh dikasihkan. Kalau seperti ini. Atau dia membelikan sesuatu, dia disuruh belanja, membeli suatu barang harganya itu 10.000, ya, dan penjualnya ini curang ya, melihat anak itu membawa 100.000 1 lembar, kemudian dia berkata kepada si anak, oh ini uangnya sudah pas dek, ya 10.000, padahal yang dibawa 100.000, tapi si anak ini nggak tahu, dia nurut saja, ya, dia nurut saja, ya, tidak bisa membedakan uang 10.000 atau 100.000. Ya, ini belum bisa, ya, belum bisa mengelola hartanya. Ya, maka jangan diberikan terlebih dahulu.
Wa nanzuru fi husni tasarrufihi wa la yajuzu lana an nubqiyahu indana, ya. Dan tidak boleh bagi kita untuk menahan harta tersebut. Kalau dia sudah balik, sudah bisa mengelola hartanya, tidak boleh ditahan. Wa makna asyuddah quwwatuhu al-aqliyah wal badaniyah. Jadi makna asyuddahu di sini adalah kuat akalnya, ya, kuat akalnya dan juga badannya. Karena terkadang anak tersebut sudah bisa mengatur, ya, sudah bisa menyimpan, mengelola harta, tapi punya keterbatasan fisik, ya. Misalkan lumpuh, ya, tidak bisa melakukan aktivitas dan sebagainya. Wal khitab huna li awliya'i al-yatama wal hakim ala qawli ba'di ahli ilm, ya. Wa bulughul asyudda yakhtalif, dan terkait usia dewasa yang dicapai anak ini berbeda-beda, ya. Namun yang dimaksud di sini adalah yakunu bihi taklif, yang mencapai usia taklif, usia balik, ya. Taklif itu apa? Ketika anak itu sudah mendapatkan beban syariat, ya. Yang ditandai kalau misalkan laki-laki, ya, dia sudah mengeluarkan air mani, ya, ihtilam. Kemudian wanita ditandai dengan haid, ya. Baik. Kemudian wa qauluhu wa auful kaila wal mizana. Nah, kita cukupkan dulu, ya, sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan kembali pada pertemuan berikutnya. Baik. Silakan azan dulu, ya. Insyaallah kita teruskan jika ada pertanyaan nanti setelah azan. Saya lanjutkan sedikit, ya. Jadi tadi ketika harta anak yatim itu diserahkan ketika dia dewasa, ya, dan juga dia sudah bisa mengelola hartanya. Adapun jika si anak dewasa tapi belum bisa, ya bisa jadi ada anak yang punya keterbelakangan
mental, ya. Maka ini tetap menjadi tanggung jawab wali yatim tersebut, ya. Jangan diberikan kepada si anak tersebut. Baik. Silakan jika ada pertanyaan. Ya. Apakah ada yang mau bertanya? Ya, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.